Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haris Maulana Jamil dari SMP Negeri 2 Bale Endah. Di sini saya sebagai salah satu dari peserta tantangan Mek Sambedas Kabupaten Bandung Subrayon 1 akan membacakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerpen yang telah saya buat dengan judul Raya dan Hunian Lama. Cerpen ini saya buat berdasarkan tantangan bulan kali ini, yaitu membuat cerpen tentang Idul Fitri. Selamat menyaksikan. Raya dan hunian ramai. Maafkan ibu ya nak. Kalimat-kalimat lembut bernada perhatian mengayun pelan di telingaku saat aku mulai memeluk ibu. Pegangannya itu buku begitu erat, tanda tulus dalam kalimat penyesalannya. Maafin aku juga ya bu, susah diatur. Aku terkekeh pelan saat pelukan itu mulai meregang, yang membuat tawa kami dan senyuman kami datang kembali setelah pelukan maaf. Kemeriahan mulai terasa setelah hari itu tiba. Idul Fitri tahun ini menjadi salah satu momen yang berkesan untukku juga keluargaku. Mungkin tidak usah perkenalan ataupun percakapan yang mendalam, karena tentu kita tidak lagi asing, tapi mari kita ulas kembali tentangku. Halo semuanya, aku Haris Maulana Jamil, seorang siswa dari salah satu SMP negeri di Bale Endah, juga merupakan salah satu dari peserta tantangan Mek Sambedas Subrayon 1 Kabupaten Bandung. Pada karya tulis kali ini, aku akan Dek, keluar kamar dulu bentar. Kalimatku terpotong saat ibu tiba-tiba mengetuk pintu dan memanggilku, yang membuatku terpaksa menjeda video yang tengah aku buat. Ada apa, Bu? Aku membuka pintu kamar kemudian melihat ibu yang ada di hadapanku. Kok kamu pakai baju seragam? Dari atas ke bawah, ibu melihatku dengan rapih memakai pakaian putih biru, padahal ini masih hari libur. Biasa, Bu, tugas negara. Ada apa? Tanyaku. Bukannya ada acara bukber ya sekarang di rumah Uwa, kok kamu gak ikutan? Jawab ibu. Aku segera tersadar dan ingat bahwa sore ini aku memang akan ikut serta dalam agenda tersebut. Setelah menengok ke arah jarum jam dan melihat waktu hampir mendekati maghrib, aku kembali ke dalam kamarku, kemudian melepas perlahan satu persatu baju seragamku dan menggantinya dengan bajuku yang biasa dan sopan dan adem. It's okay. Tugas video bisa nanti lagi. Ini waktunya mengisi perut. Aku bercermin sejenak dekat lemari, kemudian keluar dari kamar hendak meninggalkan rumah. Ini adalah 2 hari menjelang hari raya. Tentu suasana sangat terasa, mulai dari ibu yang mulai menyiapkan kue-kue manis untuk camilan raya, mengukus bolu untuk makanan penutup, dan membuat rumah terlihat bersih dengan keahliannya dalam mengatur rumah. Entah mengapa ayam dan kucing yang ada di sekitar rumah terasa lebih aktif. Mungkinkah ikut antusias menyambut lebaran? Putri punya ide, sahut saudariku, salah satu anak dari Uwa yang tinggal bersebelahan dengan rumahku. Kan lagi rame tuh di FYP soal tukar kado. Gimana kalau tahun ini kita bikin kayak ginian juga? Jelasnya. Aku yang tengah menyantap makanan bukber hanya duduk bersila sambil mendengarkan riuh keluarga dan ide saudariku dalam lingkup ini. Gimana kalau teknisnya kita ada 10. Nah, kita beli 10 buah jajanan yang satu jenis. Beda-beda tiap orangnya, nanti dibagiin satu-satu deh semuanya, biar rata, semua kebagian segitu. Salah satu saudaraku ikut berbincang dalam diskusi tersebut. Yang benar, hal yang seperti ini terasa lebih adil dibanding dengan tukar kado yang kita bahkan tidak tahu apa isinya. Lagi-lagi, aku hanya mendengar perbincangan saudara-saudariku dalam diskusi itu, tidak lupa dengan tangan yang perlahan mengambil camilan. Sore itu berlalu cepat, hingga malam yang sunyi pun tiba. Loh, ibu juga ikutan? Tanyaku saat aku pulang dari rumah dan melihat ibu menyiapkan banyak snack makanan. Dan ya, sepertinya semua keluarga akan mengikuti kegiatan menyenangkan ini saat lebaran nanti. Iya, ibu mau ngasih ini ke semua saudara-saudaramu nanti, bukan cuma buat tuker-tukeran itu aja, jawab ibu. Kenapa gak susu kotak aja? Kasih orang lain yang kamu suka, kamu kan suka susu. Ujar kakakku saat ia mendorong troli belanjaannya ketika kita berdua menyusuri lorong supermarket. Tapi susu kotak kan mahal, sahutku. Kakakku membuat trolinya dan pergi ke bagian makanan dan minuman. Ia mengambil salah satu barang dari rak dan menunjukkannya kepadaku. Yang kayak gini aja, enak ditambah murah. Yang kayak gini aja, enak ditambah murah juga kok. Kakakku kembali menaruh barang itu ke rak, lalu menengok ke arahku dan dengan tatapan meyakinkan. Aku tak berpikir panjang dan langsung mengambil susu kotak itu.
Setelah yakin, aku mengambil beberapa buah untuk dibagikan nanti. Kakakku hanya tersenyum saat melihatku memasukkannya ke dalam troli. Entah mengapa, hari-hari menjelang lebaran akan terasa lebih cepat berlalu. Keesokan harinya. Des, sini bantuin masukin beras ke ketupat, panggil ibuku dari dapur saat aku tengah santai membaca novel di ruang tamu. Ya bu, jawabku. Ini satu hari menjelang hari raya, vibes-nya makin terasa saja, meskipun ada rasa sedih di hati saat mengingat Ramadan akan segera pergi. Aku duduk di samping ibuku saat ia fokus memasukkan butiran-butiran beras itu ke dalam daun kelapa yang sudah berbentuk ketupat. Aku juga ikut serta dalam kegiatan ibu dengan perlahan memasukkan hal yang sama seperti yang ia lakukan. Bapak mana bu? Tanyaku setelah kegiatan kami. Lagi masak opor tungku di belakang rumah, jawab ibuku. Tak mengurangi sedikit pun fokusnya terhadap ketupat itu. Kalau lagi kayak gini jadi kayak waktu kecil, bapak suka bantuin buyut kamu nyalain api buat masak kompor juga. Ujar bapak saat dirinya mulai memasukkan satu persatu kayu ke dalam tungku yang masih menyala. Aku jongkok di samping bapak, melihatnya menjaga api agar tidak padam. Ini malam yang spesial, tidak seperti biasanya, gema takbir mulai terdengar dari berbagai masjid menciptakan suasana malam raya yang berkesan. Malam berlalu meninggalkan kenangan kecil seperti malam raya lainnya. Ada kakak di dalam, ucap ibuku saat aku hendak membuka pintu kamar mandi. Mandinya jangan lama, aku mengetuk-ketuk pintu saat kakak tengah mandi di dalamnya. Bu, sejadah yang kemarin setrika di mana? Tanya bapak saat ia mencari-cari barang yang seharusnya sudah ada di dalam lemari. Pak, coba lihat di pundak deh, ujar ibu. Bapak langsung mengalihkan pandangannya ke samping. Sontak kaget tersadar bahwa sejadah itu sudah ada di pundaknya sedari tadi. Ia hanya terkekeh dibalas dengan gelengan kecil ibu. Lah iya, daunnya gak gerak. Aku melihat keadaan alam di sekitar pekarangan rumah, melihat betapa sunyinya suasana. Bahkan hewan-hewan seperti kucing dan ayam pun tidak terlihat pagi ini. Maafkan ibu Yana, aku merasakan peluk ibu terasa begitu erat dan tulus saat kami sampai di rumah setelah salat Id. Maafin aku juga ya bos, diatur. Aku terkekeh kecil saat pelukan kami longgar. Lihat sini, kakak dengan kameranya sudah siap mengambil foto keluarga. Sudah seharusnya setiap tahun hal ini selalu dilakukan untuk kenangan kurasa. Bukannya tadi di rumah udah makan ketupat ya? Kok ngambil lagi di sini? Ujar kakakku saat aku mengambil sepiring ketupat yang ada di meja makan yang ada di rumah paman. Aku hanya menyeringai canggung karena menurutku tak ada salahnya mencicipi setiap ketupat yang ada di rumah setiap orang. Mungkin punya rasa khas masing-masing. Suasana di rumah paman begitu ramai, banyak keluarga yang berkumpul di sini, menciptakan lingkungan hangat di hari kemenangan. Andai mama masih di sini, kayaknya bakal makin seru deh. Ucap ibuku pada paman saat mengingat kepergian nenek beberapa tahun yang lalu begitu membekas. Iya, paman belum ngasih THR. Salah satu saudaraku berhenti makan sejenak dan bergegas menghadap ke arah paman untuk tunjangan yang biasa ada saat lebaran. Agenda tukar makanan juga tak ketinggalan. Semua makanan dikumpulkan saat beberapa anggota keluarga dan saudara yang ikut serta berkumpul melingkar di ruangan yang cukup luas itu untuk melakukan rencana yang sudah dirancang sejak 2 hari yang lalu. Sorak-sorai dan kebahagiaan dan keseruan menyelimuti ramainya raya kali ini. Setiap tahun selalu begitu. Hari raya memang harus dilaksanakan dengan rasa bahagia dan gembira. Mengingat hati yang kembali fitrah setelah semua maaf terucap. Luka yang kemarin semoga tidak membekas. Maaf dalam raya membuat setiap umat untuk mengingat akan salahnya terhadap individu yang lain. Allah akan memberikan pahala dan keberkahan bagi siapa saja yang mau memaafkan sesamanya. Meninggalkan Ramadan memang berat, tapi kita sudah seharusnya menyambut Lebaran dengan sukacita. Semoga bahagia ini dapat terus terjalin, bukan hanya sekarang, tapi juga di masa yang akan datang. Semoga setiap dari kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan dan hari raya berikutnya dalam keadaan senang kembali. Langit dan laut beradu bakat, menciptakan hujan tanpa rasa penat. Selamat hari raya untuk seluruh umat, penuh maaf ku beri tanpa syarat. Iya, tugas video belum beres. Ucapku pada diri sendiri saat mengingat bahwa tugas itu belum aku selesaikan. Dan ya, tamat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.